Fungsi dan tugas komite sekolah di lingkup pendidikan Kabupaten Nganjuk belum optimal, sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk harus merevitalisasi peran komite sekolah di Kabupaten Nganjuk. Ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah guna mengoptimalkan tugas dan fungsi komite sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Samsul Huda menyampaikan, pada era otonomi pendidikan, pemerintah berupaya mendorong peran serta para pemangku kepentingan dan masyarakat guna meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Salah satu peran serta yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk menampung berbagai aspirasi terkait pendidikan yang berkembang di masyarakat. Hanya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dengan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya, berbentuk bantuan atau sumbangan dan bukan pungutan. Hasilnya harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, komite sekolah perlu merencanakan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang ketat, sehingga dapat mengurangi kebosanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring yang selama ini dilakukan. Berkaitan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, saya kira dalam era kekinian ini mempunyai peran yang sangat sentral, di mana diharapkan Komite Sekolah ini bisa menjadi agen dinamisator di dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan pendidikan. Juga diharapkan melalui peran stakeholder ini bisa semakin mempercepat output dari peserta didik ini semakin berkualitas ke depan dan semakin bisa menghadapi tantangan masa kekinian. Sebagaimana diatur di dalam Permendikbud 75 2016 bahwa sebenarnya partisipasi ini diharapkan di dalam rangka untuk membantu keterbatasan dana yang dimiliki baik dari alokasi APBN, DAK maupun dari pemerintah daerah, sehingga kekurangan sarana prasarana, peningkatan kompetensi, kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini bisa dilengkapi melalui komite dengan partisipasi, dengan prinsip gotong royong. Ini insya Allah lembaga pendidikan akan semakin bisa dioptimalkan di dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan dan layanan pendidikan. Saya kira perlu ada komunikasi yang baik untuk penggunaan dana yang digali dari kegotong royongan wali murid supaya ke depan nanti bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Maka prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas ini menjadi dasar dalam rangka untuk kegotong royongan membantu sekolah di dalam rangka mencukupi sarana prasarana yang barangkali belum memadai atau kurang memadai. Bahwa di dalam regulasi Permendikbud 75 2016 ini masih diperbolehkan, bahkan ini juga merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, dinas pendidikan atau pemerintah pusat, tetapi apabila ada potensi dari stakeholder, dari masyarakat, pemerhati pendidikan, ini bisa direvitalkan di dalam rangka untuk mencapai kebutuhan itu. Sepanjang di dalam rangka untuk membantu meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan kompetensi dari tenaga pendidik, kemudian untuk kepentingan dari peserta didik sendiri, ini
diperbolehkan untuk dilakukan gotong royong sesuai dengan regulasi. Itu merupakan pembahasan bersama, perencanaan bersama, kemudian diagendakan, dimusyawarahkan, kemudian diambil keputusan bahwa ini merupakan agenda bersama dari lembaga sekolah, komite sekolah, maupun pemerhati pendidikan atau para simpatisan di dalam rangka ingin memajukan pendidikan. Saya kira nanti perlu ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi KIE ini singkatan yang kami sampaikan, bahwa ini nanti ke depan bisa sebagai salah satu sarana di dalam rangka memberikan penjelasan supaya sama-sama memahami akan kebutuhan dunia pendidikan di era kekinian. Dengan ide atau visi yang baik ini merupakan tanggung jawab bersama, karena memang yang namanya pendidikan ini sebagaimana kita ketahui tidak hanya pemerintah, dinas pendidikan, tenaga pendidik, tetapi bagaimana orang tua ini juga mempunyai kewajiban di dalam rangka memberikan yang terbaik, terutama di bidang pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau memang dari sisi stratifikasi keluarga masuk di dalam prasejahtera atau kurang mampu, maka bukan menjadi kewajiban. Nanti justru saya kira banyak program yang diintervensikan kepada mereka untuk ada subsidi silang di dalam rangka membangun pendidikan. Jadi tidak harus yang tidak mampu pasti nanti menjadi satu hal yang jadi pertimbangan untuk tidak menjadi bagian dari partisipasi itu. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ini seharusnya demikian, jadi nanti bisa diintegrasikan beberapa alokasi anggaran yang memang diperuntukkan untuk kelembagaan sekolah, tapi jika tidak mencukupi maka bisa dibicarakan, direncanakan, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama, dievaluasi secara bersama-sama supaya kekurangan dari dana pemerintahan bisa tercukupi. Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan ada perencanaan, ada alokasi anggarannya. Jadi sepanjang misalnya sudah mencukupi dari dana alokasi dari sumber pemerintah daerah atau dana pusat, maka itu tidak boleh dicampur. Jadi kalau memang dari sisi alokasi anggaran sudah tercukupi, maka tidak boleh mengambil gotong royong sebagai sebuah alasan untuk melaksanakan pembangunan itu. Jadi sifatnya seperti itu. Tapi kalau memang dananya terbatas, apabila dilaksanakan barangkali hanya 50%, maka untuk mencukupi kekurangan itu bisa dilakukan partisipasi oleh masyarakat. Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Haji Roni Syaroni, bahwa Dewan Pendidikan merupakan counterpartnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, memiliki peran dan fungsi memberikan kontribusi terhadap penyusun program-program kebijakan di Kabupaten Nganjuk. Dewan Pendidikan mengizinkan komite sekolah untuk menggali penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya, berbentuk bantuan dan atau sumbangan dan bukan pungutan. Hasilnya harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Hanya besaran bantuan tidak boleh ditentukan, baik jumlah maupun tenggat waktunya. Selain itu, untuk mencapai program sekolah, komite sekolah boleh sharing anggaran dari dana sumber lain, namun pertanggungjawaban keuangan harus tetap dipisah. Di masa pandemi ini, komite sekolah juga diharapkan mampu merencanakan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi. Jadi Dewan Pendidikan ini adalah lembaga counterpartnya ya Dinas Pendidikan Kabupaten yang mempunyai peran fungsi yang sangat luas, terutama di dalam rangka untuk memberikan kontribusi dalam rangka menyusun program-program dan kebijakan pendidikan di kabupaten. Ya, oleh karena itu Komite Pendidikan ini Dewan Pendidikan ini adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi di dalam bidang pendidikan dan punya komitmen tentu saja.
Bapak, iuran tentang peran serta masyarakat itu sebenarnya wajib atau tidak, Bapak? Tadi sudah kita jelaskan kepada teman-teman komite sekolah bahwa yang namanya pungutan itu tidak boleh. Ya, tapi kalau sumbangan itu boleh. Ya, orang nyumbang itu kepada siapapun boleh ya dari masyarakat. Oleh karenanya tidak boleh ditentukan sumbangan tidak boleh ditentukan sekian besarnya, kemudian waktunya kapan, kemudian sama rata atau bagaimana, tidak boleh. Itu kalau sudah memenuhi unsur bahwa itu ada jumlahnya ditentukan, kemudian waktunya ditentukan, dan kemudian ini apalagi ada sanksi, itu sudah masuk dalam ranah pungutan. Jadi masyarakat supaya tidak ragu-ragu silakan memberikan sumbangan kepada pemerintah melalui dunia pendidikan, yaitu kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, tetapi tentu saja ini harus mengikuti mekanisme regulasi yang ada, itu tadi. Terus kalau ada dari keluarga tidak mampu bagaimana, Pak? Nah, justru itu makanya tidak boleh sama. Ketika ada keluarga tidak mampu justru malah akan dibantu. Iya, masyarakat ini kan nggak sama, ada yang berkemampuan, ada yang sedang, ada yang low, ada yang bawah. Nah, yang berkemampuan ini punya kewajiban untuk mengangkat yang bawah. Artinya di sana istilahnya itu adalah subsidi silang. Jadi yang mampu benar ya harus katakanlah sumbangannya harus lebih daripada yang sedang begitu, sehingga yang bawah bisa dibantu oleh yang mampu beneran itu. Apakah boleh ada sharing anggaran, Pak, antara dari peran serta masyarakat dan dari BOS atau dana yang lain, Pak? Sharing itu adalah di dalam rangka untuk mencapai pelaksanaan program. Ya toh. Jadi misalnya kita punya program ya membeli komputer ya. Sekolah punya kemampuan misalnya dari dana nggak tahu saya apa bentuknya, separuh kemudian dibayar separuh, maka ini harus dipisahkan karena pertanggungjawaban keuangannya itu beda. Iya toh, pertanggungjawaban. Nah, sekolah pertanggungjawabannya adalah melalui mekanisme pemerintah. Kalau komite itu mekanisme pertanggungjawabannya adalah melalui mekanisme pertanggungjawaban masyarakat. Sehingga di sini tidak boleh ini tubruan. Jadi harus dipisah. Kalau sama-sama komputernya, ya sekolah beli 10 misalnya, komite beli sendiri 5 misalnya seperti itu. Terus terkait dengan masa pandemi ini, Pak, bisa diceritakan, Pak, peran serta dari komite sekolah? Banyak sebetulnya yang bisa diperankan oleh komite sekolah, termasuk kemudian sekolah ini kan harus membuat terobosan. Ya toh, pandemi ini kan nggak bisa kita tunggu kapan berakhirnya. Ya, oleh karena itu harus ada terobosan-terobosan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya belajar kelompok. Jadi tidak masuk tatap muka, belajar kelompok di rumahnya komite misalnya, belajar kelompok sudah diketahui asal-usul keluarganya memang tidak ada yang terpapar dan di tempatnya komite juga tidak ada keluarga yang terpapar, maka di situ bisa dilakukan dengan jumlah yang sangat kelompok kecil, misalnya 7 orang, 7 anak atau berapa, itu bisa dilakukan. Sehingga ada disebut di situ adalah pembimbingan atau pembinaan atau pengayaan materi. Nah, melalui daringnya kan sudah ada, online-nya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana online ini kemudian dijelaskan melalui kegiatan pembimbingan itu tadi, itu bisa dilakukan. Sosialisasi melibatkan PLT, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk selama 2 hari, Selasa dan Rabu, tanggal 15 dan 16 September 2020. Setiap sesi maksimal hanya diikuti oleh 30 peserta dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.